katakan tos kepada samping kanan kiri kita. Tuhan itu baik. Tuhan itu baik. Tuhan itu baik. Tuhan itu baik. Amin. Tuhan kita memang baik ya. Amin. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Allah Roh Kudus. Kemudian Tuhan, kami datang pada sore hari ini Tuhan untuk memuji dan menyembah Engkau. Bukan karena kuat kami, bukan karena gagah kami Tuhan, tapi karena Engkau Tuhan. Terima kasih Yesus. Kami ingin memuji dan memuliakan Engkau Tuhan dengan segenap hati kami. Ini kerinduan kami Tuhan. Kami datang kepadamu Tuhan untuk menaikkan ucapan syukur kami Tuhan hanya kepadamu Tuhan. Mari kita masuk ke dalam hadirat Tuhan. Kita katakan saat masuk ke hadirat. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, ku tersungkur dan sembah-Mu. Ku persembahkan korban syukurku yang terbaik bagi-Mu. Katakan saat ku masuk
dibandingkan. Walaupun kita sering meninggalkan Tuhan, menjauhkan diri kepada Tuhan, tapi Tuhan itu tetap setia. Mari kita naikkan ucapan syukur kita dengan bersorak-sorai kepada Tuhan. Kita ingatkan, ya Tuhan, suka atas kita ya. Bersorak-sorai. Tuhan itu memang baik ya. Kita adalah para pemenang. Kita dimenangkan oleh Tuhan. Karena memang Tuhan itu yang menjaga kita di pemenang. Kita akan pujikan lalu menjadi pemenang. Lebih dari pemenang dalam segala perkara, bisa dikalahkan oleh kuasa dadanya. Kita arah hidup
bisa dikalahkan oleh kuasa darahnya. Tak ada di pihak kita yang dapat melawan. Tak lebih dari pemenang. Haleluya, kuasa Bapaknya, Yesus saya segalanya. Haleluya, bangkitkan gereja-Nya, kita lebih dari lebih dari pemenang dalam segala perkara. Bisa dikalahkan oleh kuasa darahnya. Tak ada di pihak kita yang dapat melawan. Tak lebih dari pemenang. Haleluya, dimakan Bapaknya, Yesus saja segalanya. Haleluya, bangkitkan gereja-Nya, kita lebih dari pemenang. Kita lebih dari pemenang. Kita lebih dari pemenang. Amin. Ya, saudara, kita lebih dari pemenang. Kita akan masuk dalam hadirat Tuhan. Kita akan merasakan kasih Tuhan yang begitu besar dalam setiap kehidupan kita. Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, menolong hidupku. Kuasa-Mu
Aku terlebih besar, tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Rasakan kembali lagi. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Hari yang indah ini buat anugerah-Mu yang terbaik bagi kami, buat nafas yang terbaik bagi kami. Kami sangat-sangat bersyukur bahwa semua oleh karena anugerah-Mu, karena kami ini boleh ada. Kami bersyukur Tuhan, semua itu indah bagi kami. Apapun yang kami alami hari ini untuk membuat proses kami lebih baik dan lebih baik lagi. Kami mengucap syukur dan sebentar kami akan belajar lewat renungan firman-Mu. Kau berkati kami dengan Roh Kudus-Mu. Kau bukakan setiap apa yang menjadi pemikiran kami, hati kami, setiap permasalahan kami. Kami percaya ketika kami pulang ini nggak sama ketika kami pulang nanti Tuhan. Terima kasih Tuhan buat berkat-Mu. Di dalam satu nama Tuhan Yesus dan Roh Kudus kami berdoa. Haleluya. Amin. Shalom. Shalom. Lama kita nggak ketemu ya. Saya baru berapa bulan, 4 bulan ini ya. Ya langsung aja, oke, waktu kita berjalan terus. Ada satu pohon yang sangat besar, yaitu kita anggap aja lah pohon mangga gitu, di satu taman yang sangat indah. Pohon mangga ini sudah cukup berumur dan dia cukup rimbun, cukup lebat dan buahnya sangatlah banyak. Bagi seorang penyuka buah-buahan, biasanya ibu-ibu ini, waduh, kalau datang ke situ pasti pinginnya teh, ya, teh lalu makan di situ sampai dinikmatin, lalu wah pokoknya asik lah buat dipetik gitu. Tapi bagi seorang anak kecil, mungkin dia lebih suka cuma sekedar lari-larian gitu di tempat itu, di pohon itu. Lalu mungkin, ya pokoknya menghabiskan waktunya tuh di bawah, berteduh di bawah pohon itu. Tapi mungkin bagi orang yang lagi jatuh cinta, pasangan, dia datang ke situ di pohon itu untuk apa? Bukan metik buahnya, bukan juga lari-larian. Mereka berdua lari-larian kayak dia gitu, enggak. Pasti mereka cuma duduk berdua, ngadem di situ di bawah pohon mangga itu. Tapi bagi tukang kayu, ketika ia datang ke pohon itu, dia lihat, wah, ini bagus, ini pohon ini cukup berumur loh, kayunya ini matang, bisa dibuat meja ini pasti bagus, bisa dibuat ini pasti bagus. Dia sudah berpikirnya sangat berbeda lagi. Demikian juga mungkin bagi seekor burung yang hinggap di situ, dia hanya ingin berteduh, dia cuma ingin menikmati teduhan pohon itu, karena jadi rimbun, dia ingin sekali tinggal di situ. Tapi bagi seekor kelawar, dia pengennya apa? Nyuri buahnya, makan buahnya. Jadi kadang-kadang hanya dari satu pohon saja kita bisa simpulkan kita punya sudut pandang yang lain. Mungkin bagi Pak Yulia datang ke situ, wah pengennya mesti berduaan sama pacarnya, duduk di situ sambil gelar pelosok, sambil makan siang, wah asik mesti pikirannya begitu. Kalau bagi Pak Asep mungkin datang ke situ, mungkin dia bawa Alkitab sok-sokan, dia datang ke situ bawa Alkitab lalu baca firman Tuhan berlama-lama di situ ngadem. Tapi bagi saya mungkin lain, saya datang ke situ bawa gitar, pengennya nyanyi-nyanyi. Jadi tiap orang pasti punya pemikiran yang lain-lain. Setuju nggak ini? Saya kebayang ya. Demikian juga gereja ini, atau demikian setiap orang kita itu kadang-kadang punya sudut pandang perspektif yang lain-lain. Oh, memandang saya, yang satu bilangnya begini, yang satu bilangnya begitu, yang satu bilangnya A, yang satu bilangnya B, yang satu ngelek-ngelek, yang satu baik-baikin, itu pasti. Kadang-kadang kalau kita ada yang jelek-jelekin,
percaya deh, pasti akan ada yang baik-baikin. Kalau ada yang baikin, jangan senang dulu, pasti akan ada yang jelekin, itu pasti. Itu sudah hukum yang tidak bisa ditolak, tidak bisa dihindari. Yuk kita buka dulu di Markus 2. Satu sudut pandang lain yang ingin saya sampaikan. Mungkin cerita ini sangat sering dibahas, tapi saya ingin mengambil dari sudut pandang yang lain dari ini. Oke, ayat 1 sampai ayat 5 saja. Bisa muncul di sini kan? Nggak bisa? Oke. Kita buka ya Markus 2 ayat 1 sampai 5, saya bacain. Yang sudah ketemu, pada yang ketemu tadi. Gitu. Kan biasa yang mau ngarep biasa gitu dulu. Mau baca itu masih gitu. Yang sudah ketemu boleh katakan nah gitu. Oke, asik. Kemudian sesudah lewat beberapa hari, waktu Yesus datang lagi ke Kapernaum, tersiarlah kabar bahwa ia ada di rumah. Ia ada di rumah. Nah ini simple. Yesus itu ada di sebuah rumah, dia duduk di situ, dia yang ayat 2-nya. Maka datanglah orang-orang berkerumun sehingga tidak ada lagi tempat, bahkan di muka pintu pun tidak. Jadi saat Yesus ada di sebuah rumah, di situ sangatlah padat, sesak, dan banyaklah orang berkerumun. Sementara ia memberitakan firman kepada mereka. Jadi Yesus ini ceritanya sebelum itu adalah dia menyembuhkan, dia mengusir roh jahat, lalu dia tinggal istirahat di rumah. Tinggal di rumah pun masih dikejar-kejar oleh orang. Jadi nggak heran ya, orang berbondong-bondong hanya karena sebuah mujizat. Lalu yang ketiga, ada orang-orang datang membawa kepadanya seorang lumpuh digotong oleh 4 orang. Berarti hari ini lakornya ada berapa ini? Cerita ini ada 6. 1 Yesus, 1 orang lumpuh, 4-nya orang yang menggotong. Ya, oke. Kita ulangi lagi ya. Yang ayat 3, ada orang-orang datang membawa kepadanya seorang lumpuh digotong oleh 4 orang, tetapi mereka tidak dapat membawa kepadanya karena orang banyak itu. Lalu mereka membuka atap yang di atasnya. Sesudah terbuka, mereka menurunkan tilam tempat orang lumpuh itu terbaring. Jadi ketika ini ada 4 orang, jika dianggap aja di sini ada 4 orang, jadi dia sebenarnya berlima. Waktu dia main bola, 1 orang ini kakinya lumpuh. Ini hanya ilustrasi ya. Jadi ada satu tim atau satu teman ini, satu sahabat ini, dia itu berlima. Yang satu itu tiba-tiba hari itu kakinya sakit, lumpuh dan tidak bisa berbuat apa-apa. Kebayang dulu ceritanya. Lalu 4 orang sahabat ini, dia berusaha ingin, yuk pokoknya teman kita harus sembuh, teman kita harus ketemu Tuhan Yesus ya, supaya dia bisa main bola lagi gitu. Ceritanya bisa kebayang nggak? Kita lebih simpelin gitu ya. Jadi orang itu, sahabat 4 orang ini, dia berusaha untuk membawa temannya ini ketemu dengan Tuhan Yesus, tapi caranya, karena begitu tempat penuh. Coba kalau sahabat ini nggak setia, bayang sahabat ini nggak punya integritas, nggak punya dedikasi yang sangat baik, nggak punya rasa persaudaraan yang sangat baik, nggak punya kasih yang sangat tinggi. Ketika ia melihat pintu yang penuh, nggak usah, mesti satu udah ngomong balik, penuh. Mungkin kita ketemu Tuhan Yesus hari ini, udah besok aja lah. Mungkin dari keempat itu pas 1 orang mungkin bisa berkata begitu, setuju kan? Kadang-kadang kalau kita iso hari ini, yuk besok aja lah. Atau 1 orang lagi berpikir, hari ini aku lagi sibuk, dah besok aja lah. Ngapain kita repot-repot? Oleh 1 teman kita sakit, dah biasa itu udah lama, udah nggak perlu disembuhin lagi lah. Tapi ya herannya 4 orang ini setia loh.
Saya itu ingin bicarain tentang 4 orang ini. Karena apa yang menarik di situ? Jadi dari 4 orang yang setia ini, sahabat ini yang luar biasa. Kebayang nggak kalau kita ini punya teman yang begitu loyal, mengusahakan, waduh kita ini lagi susah, tiba-tiba dia datang, wah pokoknya tak bawain nasi, lu ini jam 12 malam, enggak apa-apa, aku pokoknya datang gitu. Pokoknya aku kirim makanan hari ini. Padahal lagi banjir banyak. Pokoknya aku datang, wah banyak orang. Lalu mungkin dia berpikir lagi, tapi yang anehnya gini, kira-kira kalau saudara punya rumah, lalu didatangi orang, rumahnya dirusak, mau atau enggak mau? Pertanyaannya nih, 4 orang macam apa ini yang merusak rumah? Kita pelan-pelan baik. Jadi ada 4 orang teman. Kira-kira kemungkinan enggak dia ini seorang gali gitu, atau seorang yang sangat badannya besar-besar? Karena kebayang rumah ini bukan seperti rumah ini loh. Rumah di sana kan rumahnya modelnya kan pakai tanah liat, jadi tebal-tebal gitu, atau batu-batu. Kebayang nggak 4 orang itu naik sepakat bongkar itu atas atap rumah? Mungkin perlu palu, mungkin perlu linggis, perlu pacul, nggak tahu deh. Tapi kebayang orang itu 4 orang ini macam apa ini? Tuhan Yesus di situ lagi bawa firman, kira-kira dengar enggak? Dok. ini cerita ini simpel loh sebenarnya, tapi coba kita renungan sejenak. Di sini orang 4 macam apa ini orang ini kira-kira? Atau dia tiba-tiba sudah mungkin seperti sekarang pasang bom itu tiba-tiba meledak, lalu masih kena Tuhan Yesus lah. Bom ini jelas di atasnya persis. Kalau ada temen yang kayak gini, kira-kira temen yang macam apa kira-kira? Nekat. Yang nekat. Berarti orangnya sudah orang-orang yang enggak yang orang baik-baik pakai kacamata, belajarnya komputer gitu, enggak, aku yakin enggak begitu. Mesti orang-orang yang brutal, orang-orang yang. Tapi yang aneh kita baca di ayat 6. Ayat 5 ya. Ketika Yesus melihat iman mereka, berkatalah ia kepada orang lumpuh itu. Imannya siapa? Yang lumpuh? Bukan loh Pak, yang 4 orang. Jadi kali ini yang gak mau saya bahas gini, ada satu iman yang bukan orang yang dari sakit. Maksudnya bukan yang dari imannya orang sakit, atau iman yang saat itu lagi butuh. Tapi ternyata gini, iman itu gak cuma sekedar bicara tentang seseorang yang sedang melakukan, tapi gini, iman itu kadang-kadang kayak cermin. Ketika kita melihat seorang pengemis yang lagi kelaparan dan dia meminta-minta karena berharap sesuatu, iman kita juga sedang diuji. Kita mau kasih nggak? Kita mau berjuang nggak untuk orang itu? Apalagi ini seorang sahabat. Jadi ada satu sahabat, ini 5 orang pemain bola mungkin. Jadi ketika melihat temannya ini sakit, 4 orang ini berusaha, dan Yesus ngomongnya ini karena kita tulisnya, ketika Yesus melihat iman mereka, bukan iman orang yang sakit loh. Tetapi jawabannya ini sangat yang kadang-kadang ya di luar ekspektasi. Berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, hei anakku, dosamu sudah diampuni. Berarti kira-kira kemungkinan nih, mungkin ini 5 sekawanan orang-orang yang gak benar, mungkin karena ia bisa sakit. Karena kebayang gak kalau orang-orang baik-baik mungkin gak dia lewat atap rumah, atau orang-orang yang sebenarnya ya suci kayak pendeta gitu, mungkin gak dia berusaha, jangan mesti bahasanya mesti makainya bahasa Alkitab. Tapi enggak, Tuhan Yesus enggak lihat itu ternyata. Ini saya ingin bicara tentang satu sudut pandang yang hari ini coba kita singkatkan setiap hati kita masing-masing.
Saya sendiri juga bukan orang yang benar. Saya dibilang, makanya kalau saya dipanggil pendeta tuh saya selalu bilang nggak mau, saya nggak mau dibilang panggil pendeta. Saya lebih suka panggil hamba Tuhan lah. Atau saya panggil Torah aja lebih senang daripada dipanggil pendeta. Karena saya merasa saya itu nggak layak. Saya merasa saya itu banyak masalah, banyak persoalan. Yang kadang-kadang yang membuat saya itu harus menyerah gitu. Harus kadang-kadang, aduh udahlah gitu. Udah nggak pendeta-pendetaan, nggak bantuanan lah, nggak usah firman Tuhanan, nggak usah imani-imanan lah itu kadang-kadang. Jadi yang di ayat ini menceritakan bahwa Yesus itu mengampuni dosa. Sampai dibahas, kalau dibahas nanti ceritanya di bawah lagi sampai orang marah-marah. Doain orang kok malah nyembuhin dosa kan? Malah mengampuni dosa. Memang dia siapa gitu. Tapi yang ajaib sebenarnya kalau kita datang ke rumah sakit doain, tujuan yang utama kita sebenarnya bukan doain sakitnya. Setuju nggak? Mungkin yang biasa orang visitasi sering. Yang kita doain adalah hatinya yang mungkin saat itu sedang patah hati, sakit hati, yang sedang mungkin sudah banyak goresan-goresan. Percaya nggak, hati kita ini banyak goresan. Saat kita kecil yang belum kenal namanya bohong, kita main kelereng, tiba-tiba disembunyiin sama temennya. Kita bilang curang gitu, itu sakit hati dari satu kali. Lalu saat mungkin kita bermain lagi, dibohongin lagi, pensil kita diambil tapi nggak ngomong, itu sakit hati. Ternyata kita punya pacar diselingkuhin, sakit hati. Kita punya suami begitu, kita punya istri, semakin garis setiap hari sampai kita dewasa sampai sakit. Garis itu nggak akan pernah bisa sembuh, nggak akan pernah bisa hilang kalau kita nggak benar-benar mengampuni. Dan memang tetap nggak benar-benar hilang, kecuali Yesus sendiri yang datang membersihkan hati. Jadi sakit hati kita tuh begitu banyak, itu sangat menyakitkan. Kita nggak pernah disuruh ngajari bohong, tapi kadang-kadang kita bohong. Karena ada luka-luka yang nggak bisa sembuh. Karena ketika kita punya luka dikit aja, kesentuh aja udah sakit hati. Apalagi kalau kita punya sakit gigi, lebih baik sakit gigi, bukan, lebih baik sakit hati daripada sakit gigi ini. Karena apa? Sakit gigi itu, saudara lagi sakit gigi, lihat orang pacaran, kurang ngerti perasaanku, aku lagi sakit gigi. Kita lagi sakit gigi, lihat orang makan enak, wow, rasanya tuh mau nggak, orang ini nggak perasaan bener. Lagi sakit gigi nggak memperhatikan ngerti perasaan saya bu. Kita lagi sakit gigi ngeliatin suami kita baik-baik aja, sebenarnya baik-baik aja, cuma bilang nopo sakit gigi, wes kalau turu, wes mulai rasanya orang ngerti perasaanku, orang ngerti jan. Padahal maksudnya ya sebenarnya nggak apa-apa, coba kalau nggak sakit gigi dibilang gitu ya oke gitu. Tapi karena saat itu lagi sakit gigi, lagi banyak goresan-goresan di hati yang membuat saudara ini nggak bisa sembuh, membuat saudara ini rasanya nggak bisa move on gitu. Padahal sebenarnya hanya perkara simpel-simpel yang kadang-kadang. Tapi itulah yang Tuhan lakukan. Dia menyembuhkan orang ini dengan mengampuni dosa. Jadi kita baca Yesaya 41, loncat. Yesaya 41 ayat yang saya suka. Nah, saya cerita.
kanan saya. Nah, lupa. Jadi ada satu ayat yang tiba-tiba saya kehilangan saya. Oh iya benar. 41 ayat 8 sampai seterusnya. Nah, iya benar. Saya baca aja ya. Yang paling saya suka ada di saya ayat ini, ayat 10. Nanti kita loncat. Yesaya 41 ayat 10. Janganlah takut sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Wah, ini luar biasa sekali. Lalu dilanjut ayat 13. Sebab aku ini Tuhan Allahmu, memegang tangan kananmu dan berkata kepadamu, janganlah takut, akulah yang menolong engkau. Wah, ini kemarin saya sudah cerita juga. Kenapa kok Tuhan menolong dengan tangan kanannya? Satu berikut ayat yang pernah dinyatakan kepada kita nih, kalau kamu memberi seseorang dengan tangan kananmu, tangan kirimu jangan mengetahui. Nah, baca ya. Nah, demikian juga ternyata Tuhan melakukan hal itu. Jadi kalau Tuhan itu mau menolong setiap kita dengan tangan, tulis dengan tangan kanannya, selalu tulis dengan tangan kanannya. Kenapa kok nggak tangan kiri atau nggak dua tangan aja, kan lebih keren gitu. Ternyata begini konsepnya. Ketika Tuhan menolong dengan tangan kanannya, tangan kirinya tidak mengetahui. Jadi ketika Tuhan mau menolong setiap orang, dia tidak pandang seberapa banyak dosa. Jadi kalau Tuhan mau menolong, dia mau memberkati seseorang maupun seorang, nggak pedulilah. You ini siapa? Latar belakangmu seperti apa? Engkau boleh berdiri sini sebagai WL, engkau boleh berdiri pelayanan sini sebagai singa, boleh di tempat ini. Welcome, kita welcome. Jadi jangan berpikir, aku dulu seperti ini, aku masih seperti ini. Yuk kita sama-sama bertumbuh bareng-bareng seperti 4 orang ini. Kita ini satu tim, satu gereja tadi, satu pandangan. Di mana gereja di sini saya berharap ini dari contoh 4 orang tadi dengan 5 orang. Mungkin saat ini kita hanya tim kecil dari Pak Sen, Pak Yudi, dengan calon istri, dengan calon istri juga. Dari 4 orang ini, beliau-beliau ini hanya rindu gini, membawa setiap kita itu ketemu dengan Tuhan. Jadi hari ini beliau mungkin kadang-kadang menyempatkan waktunya, jam 4 sudah datang kasih. Sudah nonton ini semua. Mungkin beliau ini bukan orang-orang hebat, mungkin dengan latar belakang yang nggak pantas sebenarnya, yang nggak jelas. Orang bilang ini nggak gini kok bisa jadi pendeta gitu. Jadi orang mungkin pandang orang ini nggak jelas, tapi satu hal, ketika ia bersungguh-sungguh cari Tuhan, dari 4 orang ini Tuhan bisa melakukan sesuatu. Dia memandang iman setia, keren. Dan Bapak Ibu, teman-teman, saudara-saudari yang datang hari ini boleh dijawab oleh Tuhan. Bukan sekedar doanya Pak Juli, Pak Sen. Jadi malah yang dijawab doanya siapa? Ini loh, saudara-saudara yang datang di tempat ini. Itu ceritanya. Jadi teman-teman yang sini mungkin sedang berjuang, berusaha. Yuk kita cari jemaat yang kadang-kadang gak harus punya jemaat orang lain, atau ya pokoknya siapa aja yang mungkin banyak masalah, banyak persoalan. Mungkin yang dengan latar belakang, wah kemarin aku dibeginin sama orang, aku dibegini. Udah gak apa-apa, datang aja, yuk kita melayani sama-sama. Mari setiap kita yang hadir di tempat ini, kita melayani sama-sama. Hingga sampai nanti yang lakonnya 4 jadi 5. Yang lakonnya 5 karena sembuh tadi kan, dia bawa 1 orang lagi jadi 6. Ketika 5 orang itu percaya, Tuhan melihat dan 1 orang lagi dibawa jadi 6. 6 lagi ketika ya ada 1 orang, aku rindu di 1 orang teman aku nih. Yuk kita bawa kepada Tuhan.
Mungkin jalannya sulit, naik gunung, turun gunung, turun lembah, harus menyeberangi lautan, waduh lebih berat. Sampai lewati pulau-pulau gitu. Tapi ketika kita sungguh-sungguh dari 6 orang, ada 1 jiwa yang diselamatkan. Jadi 7. Wah, begitu. Jadi sebuah saya ingin sampaikan kadang-kadang gini. Lupakan segala persoalan, permasalahan masa lalu. Yuk kita sama-sama berjuang. Saya juga bukan orang yang baik. Pak saya, Pak Budi, teman-teman yang lain. Kita hanya ingin gini, ketemu Yesus dapat jawaban. Sebab Yesus adalah juru selamat. Kita di sini hanya pengen rindu itu. Yuk teman-teman, dari saya sangat rindukan hari ini. Saya nggak terus kenal Pak Yuli lama, Pak kenal Pak Sam cukup lama juga. Jadi saya kadang-kadang nggak peduli lah dengan masa lalu. Yuk kita sama-sama berjuang, sama-sama beriman, percaya sama Tuhan, sampai Tuhan yang bilang begini, karena imanmu, karena iman mereka ini, ada 1 orang boleh diselamatkan di tempat ini. Senang apa senang? Harusnya senang dong. Karena kita percaya bahwa Tuhan, ketika Tuhan itu sudah menolong seseorang, mengangkat seseorang, tangan kirinya tidak mempedulikan apapun latar belakangmu, persoalan dosamu. Tuhan itu sayang, ya tetap sayang. Ketika Tuhan membuka pintu, tidak ada seorang pun dapat menutupnya. Ketika Tuhan menyayangi seseorang, sekalipun 1.000 orang membenci dia, seperti Daud itu, dibenci sana, dibenci sini, dimusuhi sana, dimusuhi sini, tapi ia tetap keluar sebagai pemenang. Hari ini saya ingkar teman-teman, saya mungkin belum begitu banyak kenal yang teman-teman yang baru-baru atau yang belum saya pahami, dan mungkin hari ini kita bisa saling mengenal. Saya tutup firman ini. Setiap kita punya masalah, setiap kita pasti punya banyak persoalan. Saya nggak tahu ceritanya apa di balik Bapak Ibu, di balik tampang-tampang Wonder Woman ini, karena banyak wanita di tempat ini. Saya nggak tahu, pasti banyak cerita yang saya nggak pahami. Tapi saya yakin bisa berdiri di tempat ini sebagai Wonder Woman. Pasti Tuhan punya rencana yang baik. Pasti Tuhan punya satu anugerah. Seperti halnya ketika Tuhan panggil Maria yang saat itu sebenarnya dari latar belakang yang mau dirajam, Tuhan panggil sampai akhirnya dia malah jadi jadi luar biasa, sampai jadi tercipta lagu sampai saat ini dikenang sepanjang masa. Seperti wanita mengurapimu, seperti wanita mengurapimu, menangis di bawah kakimu. Demikian hidupku mengasihimu, Yesus engkau baik bagiku. Tahan dulu. Dari cerita ini kita tahu bahwa Maria ini seseorang yang harusnya nggak layak, tapi Tuhan layak. Sampai dia bisa berkata, oh Tuhan itu baik. Ketika kita bisa ngomong Tuhan itu baik, bukan karena kita nggak dapat apa-apa, karena kita yakin kita pasti merasakan sesuatu yang baik, sehingga kita bisa ngomong Tuhan Yesus baik. Dia menangis di bawah kaki Tuhan sampai segala apapun yang dia punya, ibaratnya hari itu dia kasih buat Tuhan. Saya yakin murid-murid Tuhan Yesus yang 12 itu nggak pernah melakukan, tapi wanita ini melakukan. Makanya sampai tertulis dari lagu, sampai Tuhan Yesus ngomong, orang ini akan dikenang sepanjang masa. Dan hari-hari ini mungkin ada Wonder Woman juga yang ada di tempat ini, akan menjadi cerita satu kali yang mungkin aku nggak tahu 10 tahun ke depan, 20 tahun ke depan, nama itu loh
guru yang waktu itu datang di Paragon. Wah, tiba-tiba dikenang sebanyak menjadi story maker, menjadi sejarah yang Tuhan nggak ngerti. Wanita-wanita hebat hadir di malam ini. Yang kita pujikan sekali lagi, pujian sama-sama. Seperti wanita mengurapimu, menangis di bawah kakimu. Demikian hidupku mengasihimu, Yesus engkau baik bagiku. Mari kita katakan bersama-sama dengan satu statement. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu, sampai ku dapatkan mahkota, sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku. Apa? Ku tetap setia, ku melayanimu sampai akhir. Ku menutup mata. Saya serahkan pada WM. Ku tetap setia menanti janjimu, sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku. Ku tetap setia, ku melayanimu. Ku tetap setia, ku melayanimu. Ku tetap setia, ku melayanimu. Setia sampai akhir. Firman Tuhan yang sudah dibagikan gambarnya, kita akan mau berubah ya, cara pandang-pandang yang lama dibuang ya. Kadang-kadang kita tertegun, tidak mau ya, bahwa kita adalah orang yang menang untuk menolong orang yang kalah ya. Tetangga kita, teman kita ya, kadang kita itu ya, saya sendiri belajar ya untuk menjadi seorang benar-benar pemenang. Apa ya, kayak saya sendiri ya pernah ya, ini di luaran ya, orang luar aja ya, saya pernah kehabisan bensin ya sama teman saya, habis dari Ungaran ke Baktian ya, saya dituntun sama orang, didorong ya. Itu juga orang yang dia mengalami seperti itu ya, saya juga seperti itu. Kalau dalam keimanan ya, saya menuntut teman saya ya, untuk supaya yang dahulu sakit-sakitan malas ke gereja ya, saya ajak supaya dia selamat. Saat ini ya, teman saya itu aktif. Oleh sebab itu, kalau kita sekarang punya PR ya, seperti itu ya, keluarga kita, terutama tetangga kita ya, yang ini kita loh mengatakan aku adalah orang yang lebih dari seorang pemenang ya, yang sudut pandang pemenang. Haleluya. Mau melakukan itu ya, dengan firman yang sudah dibagikan luar biasa ya. Saya bagikan ya, kalau kita sebagai orang pemenang ya, kita yakin Tuhan sudah siapkan berkat yang besar seperti yang saya bacakan ini ya, kemuliaan Sion yang akan datang ya. Dengarkan ini, bangkitlah menjadi teranglah, sebab terangmu datang dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Sebab sesungguhnya kegelapan menutupi bumi dan kekelaman menutupi bangsa-bangsa, tetapi terang Tuhan terbit atasmu dan kemuliaannya menjadi nyata atasmu. Bangsa-bangsa berduyun-duyun datang kepada terangmu, dan raja-raja kepada cahaya yang terbit bagimu. Angkatlah mukamu dan lihatlah sekelilingmu, sekeliling
mereka semua datang berhimpun kepadamu. Anak-anakmu laki-laki datang dari jauh, dan anak-anakmu perempuan digendong. Pada waktu itu engkau akan heran melihat dan berseri-seri. Engkau akan tercengang dan akan berbesar hati, sebab kelimpahan dari seberang laut akan beralih kepadamu, dan kekayaan bangsa-bangsa akan datang kepadamu. Berikan haleluya ya, syukur kepada Tuhan ya, bahwa Tuhan janjikan kekayaan bangsa-bangsa ya. Jadi kalau harta kita, milik kita terhilang ya, Tuhan sudah janji kekayaan bangsa-bangsa ya, ketika kita punya cara pandang sebagai pemenang. Haleluya ya. Masuk pada pengumuman ya, tetap hari Minggu ada jam 5 sore ya, 17.00 ibadah di tempat ini. Jangan lupa ya, yang sudah datang akan bersemangat lagi untuk datang pada minggu yang akan datang. Ajak andetolan teman-teman ya, untuk mengisi bangku-bangku yang kosong ya. Kita tetap setia. Kalau kita tetap setia beribadah ya, kita punya ya hati seorang pemenang ya, maka iman kita yuk dengan mengajak saudara kita, teman-teman kita untuk hadir di tempat ini. Ada yang berkat yang besar ya, kita cari Tuhan bukan cari manusia, maka kita nggak akan kecewa ketika kita mencari Tuhan. Maka berkat sudah di depan mata, akan bangsa-bangsa ya, masalah berduyun-duyun datang kepada kita. Jangan takut ya, tetap percaya Tuhan pasti menolong apapun masalah pergumulan yang kita hadapi. Oleh sebab itu yuk kita menaikkan doa syafaat. Setelah itu akan kita terima ya berkat, kita aminkan ya. Kita masuk pada doa syafaat. Bapa dalam surga, kembali mengucap syukur dan terima kasih buat anugerah kasih karuniamu yang sudah kami terima. Kami sudah, Tuhan, Kau pilih menjadi orang-orang yang lebih dari seorang pemenang, karena Kau sudah menebus hidup kami. Terima kasih Tuhan buat berkat kebenaran firman-Mu yang berkatakan melalui hamba-Mu Pastor Tora. Penuh luar biasa Tuhan. Tuhan Yesus pakai hamba-Mu ini Tuhan luar biasa lagi di dalam pelayanannya, di dalam pekerjaannya, di dalam rumah tangganya. Tuhan berkati Tuhan bersama siswa-siswi, bersama anak-anak. Tuhan diberkati juga hamba-Mu, juga Pastor Samuel, juga berkati, juga Evangelis Indri, juga berkati Noel Triani, juga diberkati yang sudah melayani, juga Mbak Eneng yang sudah menjadi auxiliary leader Tuhan pada malam hari ini. Tuhan Yesus juga PCC Tuhan juga di tempat ini, berkati Tuhan sehingga Tuhan Engkau sendiri mendirikan gereja di tempat ini. Tuhan Engkau sendiri Tuhan yang menopang Tuhan setiap apa yang menjadi kebutuhan atas tempat ini. Tuhan Yesus juga diberkati, juga hamba-Mu semua, teman-teman yang melayani di tempat ini juga diberkati semuanya. Tuhan Bu Irma juga diberkati, Tuhan juga Kak Lasma juga diberkati, Tuhan juga di tempat ini Pak Nel juga diberkati, juga Pak Denny juga diberkati Tuhan, juga yang Tuhan sudah mau gerakkan memilih tempat ini, peduli Tuhan di dalam pergerakan Tuhan sosial juga diberkati. Bisnis Mr. Paul bersama keluarga besar semua bisnisnya, hotel di tempat ini juga diberkati. Lindungi tempat ini Tuhan sehingga bisnisnya semakin hari semakin berkembang Tuhan, karena beliau Tuhan gerakan untuk menyediakan bagi kami Tuhan untuk datang beribadah kepada-Mu Tuhan. Juga Kota Semarang ada perlindungan Engkau di mana kami bertempat tinggal. Wali Kota Semarang Staf Paling Bawahan juga diberkati, juga negara bangsa kami Tuhan lindungi dari siapa-siapa yang meroyek, dilindungi negeri kami tercinta ini. Presiden juga diberkati, Pak Jokowi, juga Pak Amin Ma'ruf, Tuhan juga diberkati semua staf sampai Tuhan tingkat bawah juga diberkati Tuhan. Juga gereja Tuhan di mana berada juga diberkati, semua hamba Tuhan berkati. Perizinan gereja Tuhan akan dipermudah. Juga politik dalam negeri tidak akan memanas Tuhan untuk Pilpres 2024.
kiranya berjalan dengan baik dan lancar. Tuhan, Kau pilih calon presiden dan wakil presiden sesuai dengan kehendak Tuhan Yesus. Kami juga bersyukur waktu yang sudah Kau berikan bagi kami, semua jemaat-Mu yang sudah hadir, diberkati semuanya di dalam pekerjaannya, di dalam bisnisnya. Tuhan Yesus, apapun masalah berbulan yang jemaat-Mu hadapi, ketika memiliki iman dan hati, cara pandang sebagai seorang penang, Engkau pasti berikan jalan keluar, Engkau pasti jawab setiap doa-doanya. Mari kita semua balik berdiri, angkat tangan kita, terimalah berkat dari Tuhan. Aminkan setiap apa yang saya katakan. Diberkatilah keluar masukmu, diberkatilah rumah tanggamu, diberkatilah lubung-lubungmu, diberkatilah pekerjaanmu, diberkatilah pelayananmu, diberkatilah studimu, diberkatilah dimanapun kau berada, dan engkau menjadi berkat. Dan dalam seminggu ke depan ada terobosan-terobosan inovasi-inovasi baru yang akan engkau terima. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menambahkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kasih Allah Bapa dan kasih karunia dari Tuhan kita Yesus Kristus dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kita dari sekarang hingga hari Maranatha. Tuhan Yesus datang di awan permai menjemput kita semua. Mari semua yang sudah diberkati, kita sama-sama sepakat katakan amin. Haleluya. Haleluya.